Hai semua, kembali kita membahas mata pelajaran teknologi jaringan berbasis luas dari bab 3, permasalahan dan perbaikan jaringan nirkabel. Pada video sebelumnya, kita telah membahas bagian A, yaitu prinsip kerja dan permasalahan jaringan nirkabel. Sekarang kita akan membahas bagian B, yaitu perawatan dan perbaikan permasalahan jaringan nirkabel atau troubleshooting. Saat ini, teknologi terus berkembang dengan sangat cepat, khususnya pada penggunaan jaringan nirkabel atau wireless. Jaringan wireless sudah sangat banyak diterapkan, seperti laptop, smartphone, tablet, Internet of Things, dan masih banyak lagi. Penggunaan jaringan nirkabel dalam kehidupan sehari-hari yang biasa kita lihat dan bahkan sering kita gunakan adalah Wi-Fi, Bluetooth, dan inframerah. Namun, walaupun sudah banyak dari kita yang menggunakan jaringan nirkabel, kenyataannya masih banyak orang yang belum tahu cara memperbaiki masalah yang sering dialami ketika menggunakan jaringan nirkabel. Jadi, sekarang kita akan membahas bagaimana sih perawatan dan perbaikan permasalahan jaringan nirkabel itu. Hal pertama yang dilakukan dalam proses perbaikan permasalahan jaringan nirkabel itu adalah kita harus tahu dulu apa penyebab masalahnya, yaitu dengan cara diagnosis gangguan jaringan nirkabel. Kesalahan dalam jaringan adalah hal yang sangat menyusahkan. Jadi, perlu diterapkan beberapa upaya dalam mengidentifikasi kesalahan pada jaringan. Untuk pengecekan dapat dilakukan melalui peralatan hardware dan software yang mana masing-masing memiliki beberapa metode yang digunakan. Diagnosis yang pertama menggunakan peralatan hardware. Ada beberapa metode yang digunakan pada diagnosis menggunakan peralatan hardware, yaitu metode pertama, tester jaringan. Tester jaringan berguna untuk mengecek kabel jaringan, mengetahui kabel jaringan masih bagus atau sudah ada yang putus. Metode kedua, kabel short. Kabel short adalah kondisi di mana kabel mengalami hubungan singkat, yaitu hubungan pendek dalam jaringan. Hubungan pendek sering juga disebut korsleting, yaitu suatu hubungan dengan tekanan listrik kecil, tapi dapat mengakibatkan aliran listrik yang sangat besar. Jika kondisi ini tidak ditangani, maka dapat mengakibatkan ledakan atau kebakaran. Metode ketiga, kabel terbuka. Kabel terbuka adalah kondisi di mana pembungkus kabel yang digunakan ini terkelupas, yang mana bahan yang biasanya digunakan sebagai penutup kabel selalu berbahan dasar isolator, atau yang tidak dapat mengantarkan arus listrik. Kabel terbuka sangatlah berbahaya, karena jika terinjak ataupun dipegang, maka akan dapat menyebabkan kena setrum. Untuk menghindari hal ini, kabel yang terbuka dapat dibungkus dengan lakban. Metode keempat, konektor longgar. Kondisi ini adalah kondisi di mana hubungan kartu jaringan dan koneksi kabel tidak terhubung dengan baik. Untuk mengatasi ini, yang dapat dilakukan adalah memperbaiki hubungannya dengan mengetatkan konektor, atau dapat juga dengan cara dicabut terlebih dahulu, lalu dipasang lagi dengan benar. Metode terakhir adalah kabel putus. Kalau kabel putus, maka koneksi tidak akan dapat terhubung. Untuk menghindari hal ini, sebaiknya sebelum pemasangan, pastikan dulu bahwa kabel yang digunakan benar-benar dalam kondisi baik dan tidak ada yang putus. Pengecekan kabel yang putus dapat dilakukan dengan menggunakan tester kabel jaringan. Gimana? Sejauh ini bisa dipahami ya? Kita lanjut materinya. Sekarang kita masuk pada diagnosis menggunakan software. Ada beberapa metode yang digunakan untuk pengecekan menggunakan software, yaitu 1. Device Manager. Device Manager adalah salah satu alat pada Windows yang berfungsi untuk melakukan pengecekan ke seluruh perangkat yang terhubung pada komputer secara keseluruhan. Yang kedua, ipconfig. ipconfig adalah salah satu perintah dalam command prompt atau CMD yang berfungsi untuk mengecek
dan mengonfigurasikan setting atau pengaturan perangkat jaringan. Yang ketiga, NSLookup. NSLookup adalah salah satu perintah dalam CND yang berfungsi untuk melihat data jaringan. Yang keempat, ping. Ping adalah software yang digunakan untuk mengecek hubungan antara dua komputer atau lebih di internet, atau yang terhubung melalui Local Area Network atau LAN. Yang kelima, Security System atau Firewall. Security System atau Firewall adalah sebuah sistem atau perangkat yang mengizinkan lalu lintas jaringan yang dianggap aman. Yang keenam, setting konfigurasi jaringan. Di dalam sebuah komputer, diperlukan sebuah pengaturan atau setting agar setiap komputer dapat mengenali dan mendeteksi komputer lain yang ada dalam anggota jaringan. Yang ketujuh, pengalamatan IP. Pengalamatan IP berfungsi untuk membedakan alamat IP satu komputer dengan komputer lainnya. Yang ke-8, vStumbler atau menguji jaringan wireless. vStumbler digunakan untuk mendapatkan informasi nirkabel, membantu menemukan titik Wi-Fi, dan melacak kekuatan sinyal yang diterima dari waktu ke waktu, serta menyoroti jalur akses dengan konsentrasi Wi-Fi yang lebih tinggi. Yang ke-9, file sharing. Fungsi umum dari file sharing adalah untuk mempermudah akses data dari satu sumber data menuju pengakses data, atau dengan kata lain, mempermudah akses dari host ke klien atau ke klien lain yang diberikan akses kepada sharing folder datanya. Itulah materi untuk diagnosis gangguan jaringan nirkabel. Sekarang kita masuk pada contoh diagnosis permasalahan. Yang pertama, konfigurasi yang tidak sesuai. Sebelum melakukan koneksi antara wireless access point dan wireless client, maka harus dipastikan bahwa pengaturannya harus sesuai. Ada beberapa hal dalam jaringan wireless yang dapat menyebabkan konfigurasinya tidak sesuai. Yang pertama, kunci WEP yang tidak sesuai. Jika menggunakan autentikasi WEP, maka sangat mungkin terjadi kesalahan pengetikan atau salah eja, sehingga akan mengakibatkan wireless problem karena kunci WEP tidak sesuai. Interpretasi yang tidak sesuai antara wireless access point dan wireless client maka akan menghalangi terjadinya komunikasi, sehingga dapat mengakibatkan tidak terbentuknya koneksi. Hal ini terjadi dengan ditandai jika komputer hanya mendapatkan IP address dan menampilkan limited or no connectivity pada wireless connection. Metode konfigurasi kunci WEP tergantung pada versi Windows pada wireless client. Yang kedua, WEP key index tidak sesuai. WEP key index adalah salah satu nomor yang menspesifikasikan WEP key yang akan dipakai untuk enkripsi frame wireless. Kita bisa menggunakan sampai 4 WEP keys yang berbeda, namun pada praktiknya hanya satu WEP key saja yang dipakai, yang kemungkinannya adalah WEP key yang pertama. Wireless access point dan wireless client, keduanya harus sama-sama dikonfigurasi menggunakan kemungkinan WEP key pertama. Jika tidak, maka akan terjadi masalah jaringan Wi-Fi tidak terjadi terkoneksi. Kemungkinan pertama WEP key tergantung bagaimana klien dan access point memulai penomorannya. Misalnya, bisa saja penomoran dimulai dari 1 yaitu 1 sampai 4, ataupun bisa juga dimulai dari 0 yaitu 0 sampai 3. Jadi, untuk bisa terkoneksi, maka penomorannya harus sama. Yang ketiga adalah WPA-PSK atau WPA2-PSK tidak sesuai. Jika yang digunakan adalah autentikasi WPA-PSK atau WPA2-PSK, maka yang harus dilakukan adalah mengonfigurasi nilai preserve key pada kolom network key dan confirm network key. Harus dipastikan bahwa klien dan access point mempunyai nilai preserve key yang sama. Yang keempat adalah teknologi 802
yang tidak sesuai. Ada 3 standar wireless 802.11 yang berbeda saat ini, yaitu 802.11b, 802.11g, dan 802.11a. Banyak pabrik yang sudah memproduksi teknologi yang bisa support beberapa standar dalam satu kemasan. Namun, bisa saja terjadi ketidakcocokan dalam teknologi ini. Misalnya, wireless access point dengan standar 802.11a tidak akan bisa terhubung dengan wireless client dengan standar 802.11b atau G. Akibatnya, wireless problem akan terjadi. Yang kelima adalah metode autentikasi yang tidak sesuai. Wireless problem ini yang paling banyak terjadi. Klien tidak akan berhasil melakukan autentikasi jika di antara access point dan klien tidak klop. Ada beberapa metode autentikasi pada jaringan wireless rumahan, yaitu Open System, Share Key, WPA PSK, dan WPA2 PSK. Verifikasi terlebih dahulu metode autentikasi yang dikonfigurasikan pada access point dan sesuaikan pada setting yang ada pada klien. Yang keenam adalah encryption dan WPA2 PSK pada network authentication. Jika kita menggunakan Wireless Network Setup Connection Wizard dalam Windows XP XP2, semua device yang mendukung Windows Connect Now secara otomatis dikonfigurasi dengan nilai WPA pressure key yang sama. Wireless Setup Wizard tidak support konfigurasi dari nilai WPA pressure key. Contoh diagnosis permasalahan yang kedua adalah wireless access point dikonfigurasi dengan filter MAC. MAC address filtering adalah fitur di mana wireless access point memungkinkan kita melakukan spesifikasi MAC address tertentu yang dapat mengirim frame kepada wireless client, yang mana dirancang untuk memberikan layer keamanan ekstra pada jaringan wireless. Akan tetapi, hacker bisa saja dengan mudah menghalangi keamanan ekstra ini. Jika wireless adapter tidak terdaftar dalam MAC address list pada access point, maka klien tidak akan bisa akses ke wireless access point dan mengalami wireless problem. Jadi, pastikan wireless client terdaftar dalam list MAC address yang diperbolehkan akses ke wireless access point. Contoh diagnosis yang ketiga adalah sumber interferensi sinyal. Sumber interferensi pada frekuensi 2,4 Hz akan sangat mengganggu karena dapat mengakibatkan wireless problem yang mana klien Wi-Fi komputer tidak dapat koneksi ke access point. Untuk mengatasi masalah ini, maka yang dapat dilakukan adalah dengan mematikan sementara sumber interferensi atau memindahkan wireless client dan jauhkan wireless access point dari sumber interferensi. Diagnosis yang keempat adalah tidak berhasil melakukan koneksi wireless. Hal ini adalah yang paling banyak terjadi dalam masalah jaringan Wi-Fi, yaitu mulai dari proses scanning sampai pada mendapatkan IP address. Diagnosis yang kelima adalah wireless auto configuration di-enable, sementara tool wireless network configuration pihak ketiga diinstal. Untuk mengatasi masalah pada jaringan, maka ada baiknya hanya menggunakan salah satu saja. Oke, sekianlah materinya untuk kali ini. Jika ada yang kurang dimengerti, silahkan ditanyakan. Terima kasih.